Hai guys, di video kali ini aku mau senam untuk hipertensi, untuk darah tinggi guys. Kemarin kan tensi aku sempat naik tinggi banget ya guys ya, maka itu aku sakit. Ternyata hipertensi itu ya guys ya, darah tinggi gitu, itu ternyata membahayakan. Itu bisa membunuh kita. Maka itu dari sekarang guys, jangan banyakin stres, cukup tidur dan jangan terlalu capek, juga jangan banyak pikiran gitu maksudnya. Ya, dengan begitu jadi kalian nggak mudah kena hipertensi seperti aku gitu guys. Aku kan kemarin kecapean, begadang, terus kurang tidur ya, begadang ya kurang tidur ya guys ya. Banyak pikiran gitu guys, jadi ya bikin aku sakit. Itu sangat membahayakan banget buat kesehatan kalian ya guys ya. Jangan sampai itu terjadi pada kalian ya guys. Aku pun kapok guys, mulai saat ini aku tidak akan lagi uh, semena-mena dengan diri aku. Jadi aku mulai melihat kondisi aku, kalau aku lagi rasanya mau tidur, aku mau tidurin aja. Kemarin kan dipaksa-paksain tuh melek tuh guys ya. Sekarang aku enggak. Aku sekarang mulai care sama kesehatan aku. Jadi aku kalau waktunya tidur ya tidur gitu. Ada pikiran yang terlalu berlebih, aku mau Insya Allah aku mau tepis gitu ya guys ya. Pokoknya aku mau hidup sehat karena ini bener-bener nggak enak banget guys hipertensi itu. Nah, di video kali ini aku mau olahraga untuk membantu orang yang terkena hipertensi seperti aku. Mungkin kalian juga ada guys ya. Ini mudah banget guys olahraganya. Hitungannya 8 kali 2 dan bernapas seperti biasa. Tarik napas, buang napas secara pelan, tarik napas secara pelan, buang napas secara pelan. Pokoknya napasnya secara teratur gitu ya, seperti biasa bernapas gitu, jangan ditahan. Terus perut juga harus tetap dikunci ya guys ya, jangan dibiarkan menggelambir. Seperti aku nih, aku kan perutnya lagi pokoknya gendut nih guys ya. Jadi aku sekalian ini untuk perut aku juga nih supaya perut aku nggak terlalu gendut dan lenganku semua. Pokoknya aku nih udah kayak keberatan berat badan nih guys. Jadi aku perlu olahraga nih guys. Dulu iya aku sering olahraga semenjak sekarang ya guys ya aku banyak kesibukan jadi aku udah meninggalkan olahraga. Nah sekarang ini aku mulai aktif lagi olahraga guys ya. Oke deh guys, sebelum kalian lanjut nonton videoku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share. Bagi yang udah subscribe, makasih banget. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya guys ya. Oke, kita lanjut aja yuk. Buat kalian, ayo ikuti ya. Jadi gerakan aku tuh udah terhitung ya guys ya. Kalian ikutin aja ya guys ya. Mudah gampang banget. Kita mulai dari peregangan atau pemanasan dengan cara tarik nafas dan buang nafas perlahan. Lakukan semua pernapasan dari hidung. Setelah itu tahan dan putar tangan ke atas, luruskan tangan. Gerakan ini cocok sekali untuk stretch di area tangan dan area pinggang. Sekarang buka kedua tangan, miringkan tangan kanan ke samping kiri, tahan, rasakan di otot pinggang sebelah kanan. Ganti, atur nafas, rasakan di otot pinggang sebelah kiri. Oke, cukup. Sekarang gerakan berikutnya, tarik kedua tangan ke belakang, luruskan kedua tangan, lalu angkat dagunya ke atas. Setelah itu putar bahu atau putar tangan ke arah kiri dan tahan dengan tangan kiri. Rasakan di otot bahu. Selanjutnya tahan, rasakan di bahu sebelah kiri. Peregangan ini cocok sekali buat teman-teman yang mengalami kaku otot dan kaku sendi. Di samping itu juga bagus untuk melancarkan peredaran darah. Oke, sekarang berikutnya adalah meluruskan kedua tangan ke depan dan meluruskan kedua tangan ke atas. Miringkan tangannya ke arah kanan, tahan. Dan berikutnya miringkan tangan atau badannya ke arah kiri. Sama, rasakan di otot pinggang bagian samping. Jangan lupa sambil dorong ke atas, kunci otot perutnya. Sekarang kita akan melakukan peregangan di leher, terutama leher sebelah kanan, tahan kurang lebih 8 hitungan. Untuk semua gerakan peregangan kurang lebih 8 hitungan. Tahan, rasakan di otot lehernya sebelah kiri. Nah, gerakan berikutnya adalah menundukkan kepala ke bawah sedikit
diberi tekanan, rasakan di otot leher belakang, dan sebaliknya, tengahkan jantungnya ke atas, rasakan di otot leher bagian depan. Oke, sekarang gerakan berikutnya adalah meregangkan otot-otot kaki, terutama di otot betis dan otot paha belakang. Tahan sambil atur nafas, kurang lebih 8 hitungan, ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini teman-teman tinggal ikuti gerakan yang sudah saya contohkan, karena semuanya sudah saya format untuk peregangan kurang lebih 8 hitungan. Rasakan di otot paha bagian depan untuk gerakan ini. Lakukan kanan dan kiri. Jaga keseimbangan. Nah, buat teman-teman yang udah berumur, gerakan-gerakan ini cocok sekali untuk latihan teman-teman setiap pagi. Lakukan selama 30 menit, baik dari stretching atau peregangan sampai latihan inti dan sampai dengan pendinginan. Ya, sekarang untuk gerakan berikutnya adalah melancarkan persendian bahu untuk gerakan pertama tadi, dan ini untuk persendian pinggang dan pinggul. Ya, lakukan 8 kali ke kanan dan 8 kali ke kiri. Ya, sekarang rapatkan kedua kaki, kita akan lancarkan persendian lutut. Lakukan gerakan memutar pada lututnya. Ya, 8 hitungan ke kanan dan 8 hitungan ke kiri. Dan untuk gerakan berikutnya adalah untuk persendian pergelangan kaki. Ya, bisa dimulai dari kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Teman-teman bisa ikuti gerakan yang sudah saya contohkan sambil atur nafas, dan kita akan masuk untuk latihan berikutnya. Ya, ambil nafas dan buang nafas perlahan. Pegangkan di otot pinggang, luruskan kedua tangan ke atas, luruskan kedua tangan ke belakang. Nah, untuk saat ini tundukkan kepala dan naikkan tangan ke atas. Tahan. Cukup. Sekarang kita akan masuk untuk gerak antara menepuk-nepuk tangan. Di sini khusus untuk peredaran darah di tangan. Kalian cukup tepuk-tepuk aja, kurang lebih 2 kali 8. Lakukan gerakan ini secara perlahan, tepuk secara perlahan, supaya peredaran darah di tangan bisa lebih lancar. Ini sangat bagus buat teman-teman yang sering mengalami kesemutan, baal, mati rasa, atau kebas. Ini cocok sekali, kalian bisa lakukan 2 kali 8 tangan kanan dan 2 kali 8 tangan kiri. Ingat, lakukan di pagi hari lebih baik daripada kita melakukan di sore hari. Tapi buat teman-teman yang sempat, lebih baik kalian lakukan apapun. Sambil atur nafas, sambil kita berjemur di pagi hari, menyerap energi dari matahari, vitamin D, dan energi-energi yang lain, terutama energi positif. Lakukan gerakan-gerakan ini secara rutin minimal 3-4 kali seminggu. Lakukan secara rutin. Nah, sekarang kita akan masuk gerakan berikutnya, yaitu masih menepuk. Tapi kali ini kita akan menepuk di area kaki, terutama paha luar dan kaki paha luar. Lakukan sambil menundukkan kepala ke bawah, sampai ke bawah dan sampai ke pinggul. Ya, kalian tepuk-tepuk supaya peredaran darah di kaki dilakukan lagi. Lakukan sama 2 kali 8, atau teman-teman langsung aja ikuti gerakan-gerakan yang sudah saya contohkan. Sambil mengatur nafas. Ini gerakan yang bagus sekali untuk melenturkan pinggang dan melancarkan peredaran darah di kaki. Ya. Tegakkan kembali badannya,
balikan kembali sambil kita menepuk-nepuk gerak kaki. Bernafas. Sekarang kita juga akan menepuk di area paha dalam. Tepuk-tepuk kurang lebih 2 kali 8. Ambil atur nafas. Sekali. Perlu saya ingatkan kembali untuk cara menepuknya jangan terlalu keras. Lakukan senyaman teman-teman sendiri ya. Gerakan ini bagus sekali untuk melancarkan peredaran darah di kaki. Ya, lakukan bergantian kanan dan kiri. Gerakan-gerakan ini kita baru melancarkan peredaran darah terlebih dahulu supaya teman-teman yang mempunyai tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, darahnya jadi lancar dan teman-teman bisa sehat kembali. Karena darah tinggi ini sangat berbahaya buat tubuh kita, bisa mengakibatkan stroke dan penyakit-penyakit yang lain seperti gagal ginjal, serangan jantung yang sangat berbahaya buat tubuh kita. Sekarang kita akan masuk gerakan berikutnya, yaitu menyatukan kedua jari-jari kita dan meremas-remas. Menyatukan jari-jari dan meremas. Nanti saya contohkan dari dekat. Setelah itu kalian goyang-goyangkan seperti ini. Lakukan 2 kali 8 sama, atau teman-teman cukup mengikuti gerakan-gerakan yang sudah saya contohkan di video ini. Lakukan dari awal hingga akhir. Untuk gerakan berikutnya, remas jarinya dan tarik perlahan sampai terasa di persendian. Karena banyak sekali teman-teman kita yang mengalami kaku sendi, terutama sendi di jari-jari. Buat teman-teman yang sudah berumur biasanya sudah mulai terasa di jari-jari karena mungkin dari asam urat. Nah, sekarang kalian dorong dan bolak-balik seperti ini. Atur nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ya, sama. Sekarang buka kedua tangan, kepalkan tangan dan buka sekuatnya. Ya, hentakkan tangannya, luruskan ujung jari tangan. Lakukan 2 kali 8. Tarik nafas, buang. Hentakkan, tarik, buang, tarik, buang. Tarik lewat hidung dan buang lewat mulut lagi. Tarik nafas, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Remas. Ya, luruskan dari jarinya. Buat teman-teman yang tidak mampu melakukan gerakan ini, kalian bisa silakan. Ya. Sekarang untuk gerakan berikutnya yaitu kedua tangan diangkat ke atas, melakukan gerakan yang sama. Gerakan ini bagus sekali untuk melancarkan peredaran darah dari ujung jari tangan sampai ujung jari kaki. Buat teman-teman yang mempunyai tekanan darah tinggi, kalian tidak bisa melakukan latihan sembarangan karena bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Lakukan secara perlahan, bertahap hingga tekanan darah kalian normal. Periksakan tekanan darah teman-teman ke dokter atau ke bidan, atau buat teman-teman yang mempunyai alat tensi darah, lebih baik kalian bisa kontrol tiap hari. Sekarang putar-putar bahunya untuk melemaskan persendian di bahu, karena gerakan-gerakan tadi juga membuat otot-otot kita jadi tegang. Ya, sekarang gerakan sebaliknya adalah meremas. Meremas ke arah dalam. Ya, jari-jarinya meremas. Teman-teman bisa lihat, lakukan sama 2 kali 8. Bernafas. Ya, cukup. Sekarang angkat kedua tangan ke atas dan sama remas kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. Sekarang teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu. Rilekskan tangannya. Kalian bisa istirahat kurang lebih 2 menit sampai dengan 3 menit. Lalu kita akan masuk untuk gerakan berikutnya. Sebelum kita istirahat, lakukan gerakan yang saya contohkan pada video ini, yaitu menggetarkan tangannya ke samping atau menggoyang-goyangkan tangan supaya peredaran darah di tangan lebih lancar kembali. Taruh kedua tangan di atas, lalu sama goyang-goyangkan supaya peredaran darah lebih lancar kembali dan tekanan darah kembali normal. Nah, setelah gerakan ini kita akan istirahat kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit. Oke, sekarang setelah kita istirahat, kita lakukan peregangan ringan dulu, yaitu dengan cara menarik kedua tangan ke belakang. Jadi jari tangannya tarik ke belakang, tahan. Ya, sekarang kita masuk untuk gerakan berikutnya, masih seputar tangan dengan cara menarik tangan atau jari ke atas dan ke bawah. Lakukan sebanyak 2 kali 8. Gerakan ini sepertinya ringan, tapi cukup berat buat teman-teman yang sudah usia atau buat teman-teman yang masih muda. Ini kelihatannya sepele, tapi sangat berat. Oke, tarik nafas, buang nafas. Nah, ini bisa dilakukan sebaliknya ya. Tarik nafas dan buang nafas ke atas. Tarik nafas lewat hidung dan buang nafas lewat mulut. Perbedaannya saat kita atur nafas, saat pemanasan tarik nafas lewat hidung dan buang nafas lewat hidung. Saat latihan inti, tarik nafas lewat hidung dan buang nafas lewat mulut. Gerakan berikutnya, majukan kedua tangan ke depan dan putar ke arah luar. Lakukan sama 2 kali 8. Bernafas. Oke, cukup. Sekarang kita akan masuk untuk gerakan berikutnya, yaitu membuka kedua tangan ke samping. Ya, putar kedua tangannya ke depan. Lakukan 2 kali 8. Tarik nafas, tarik nafas, lakukan 2 kali 8 dan sebaliknya putar ke belakang 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Nah, ini bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah di sendi dan melancarkan persendian kita supaya tidak kaku. Sekarang untuk gerakan berikutnya yaitu memutar kedua tangan dengan lingkaran kecil. Ya, lakukan sebaliknya ke arah belakang 2 kali 8 sambil atur nafas. Cukup. Nah, sekarang kita akan menarik tangan ke dalam. Lakukan sama 2 kali 8. Atur nafas. Gerakan ini berfungsi atau bermanfaat untuk melancarkan persendian di sikut atau siku. Ya, sama untuk persendian sikut juga atau siku. Dorong kedua tangan ke atas, lakukan 2 kali 8. Tarik nafas ke bawah dan buang nafas ke atas. Oke, sekarang kita akan masuk gerakan berikutnya, yaitu membuka kembali kedua tangan ke belakang. Tarik nafas dan buang nafas. Lakukan gerakan ini secara maksimal sampai ke belakang. Berikutnya, angkat kedua tangan ke atas. Lakukan sama 2 kali 8.
Angkat tangan kanan atau tangan kiri ke atas dan bergantian. Manfaat dari gerakan ini untuk melemaskan otot pinggang. Ya, bagus. Lakukan sama 2 kali 8. Gerakannya cukup mudah, tapi sangat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Buat teman-teman yang mempunyai tensi tinggi, lakukan gerakan ini 3 sampai dengan 4 kali minimal. Buat teman-teman yang sempat bisa lakukan setiap hari dan setiap pagi. Setelah selesai dengan gerakan ini, teman-teman juga bisa istirahat kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit untuk masuk dan fokus di gerakan berikutnya, yaitu fokus di kaki. Sekarang kita akan masuk untuk gerakan berikutnya. Kita akan fokuskan pada persendian kaki, dari jari kaki, ankle, lutut, pinggul, supaya lebih lancar peredaran darah di area kaki. Lakukan gerakan seperti contoh selama 2 kali 8. Nah, sekarang angkat tumit. Lakukan sama 2 kali 8. Untuk pernapasannya, saat naik buang napas dan saat turun tarik napas. Lakukan 2 kali 8. Sekarang kita akan masuk untuk gerakan berikutnya. Tekuk kedua kaki, taruh kedua tangan di depan lutut dan dorong kedua tangan ke depan. Dorong kedua lututnya ke depan dan ke belakang. Buang napas saat lutut dibawa ke depan. Tarik napas, buang napas. Fungsi dari gerakan ini melancarkan persendian lutut dan persendian ankle kita, melancarkan peredaran darah. Nah, sekarang untuk gerakan berikutnya yaitu big side. Tegakkan dadanya dan naikkan kaki kiri ke atas. Teman-teman bisa gunakan kaki kiri atau kaki kanan sama saja. Kita akan bergantian. Lakukan 2 kali 8. Tarik nafas, buang nafas saat kaki ke atas. Tegakkan dadanya, jaga keseimbangan. Bagus sekali. Atur nafas. Cukup. Sekarang kita akan masuk untuk gerakan berikutnya. Tarik kaki kiri atau kaki kanan ke belakang lalu naikkan lutut ke atas. Gerakan ini hanya menggerakkan kaki saja, melancarkan persendian di pinggul, lutut, dan melancarkan peredaran darah kita supaya tensi kita cepat turun. Atur nafas. Tarik nafas saat di bawah dan buang nafas saat lutut naik ke atas. Lakukan kanan dan kiri. Gerakan ini cukup mudah. Buat teman-teman bisa ikuti gerakan ini di rumah, di kamar, ataupun di lapangan seperti yang saya lakukan. Untuk bernafas. Sekarang kita akan masuk ke gerakan berikutnya. Buka kedua kaki kita selebar bahu dan ayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Lemaskan otot pinggang. Gerakan ini bagus sekali untuk otot pinggang. Atur nafas. Lakukan sama 2 kali 8.
berikutnya, rapatkan kedua kaki, kemudian angkat kedua tangan ke atas, lalu alur ke bawah perlahan. Ya, ini untuk gerakan awal. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ya, sekarang lakukan dengan cepat. Tarik nafas dan buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Ayun tangannya ke belakang. Ayun tangannya ke belakang kembali. Lakukan sama 2 kali 8. Gerakan ini cukup berat buat teman-teman yang tidak mampu, kalian lakukan semampunya aja. Gerakan ini bagus sekali untuk mempercepat peredaran darah kita, supaya pembuluh darah yang ada di tubuh kita jadi lebih longgar dan membuat tekanan darah kita kembali normal. Nah, sekarang kebalikannya, buang nafas saat ke atas. Dan untuk gerakan ini kita mengangkat tumit ke atas. Teman-teman bisa lihat foto. Buang nafas dan angkat tumit ke atas. Tarik, buang. Tarik nafas, buang. Sambil mengangkat tumit, kedua tumit kita. Ini gerakan inti supaya peredaran darah lebih cepat dan lebih lancar lagi, pembuluh darah lebih lebar, dan membuat tekanan darah kita kembali normal. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas dan buang nafas, ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada gerakan berikutnya. Ya, saya menghadap ke samping. Kali ini kita gabungkan gerakan tangan dan gerakan kaki. Lakukan seperti pada video ini. Tarik nafas, buang nafas. Tarik, buang nafas. Tegakkan badannya. Angkat kedua tangan ke atas semaksimal. Lakukan kaki kanan dan kaki kiri. Bagus sekali. Sekarang kita ganti kaki. Ya, kaki kiri depan, kaki kanan di samping. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan 2 kali 8. Oke, gitu. Tarik, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan semaksimalnya, angkat lutut setinggi-tingginya. Bagus sekali. Ya, sekarang kita akan masuk gerakan berikutnya. Ya, kedua tangan pegang dan naikkan kedua tangan ke atas. Jangan lupa angkat tumitnya. Jinjit. Ya, tarik nafas, buang nafas. Tarik, buang nafas. Kedua tangan hingga menyentuh telapak tangan kita. Dan maksimalkan kedua tangan ke atas. Luruskan dan angkat tumit secara bersamaan. Jangan lupa jaga keseimbangan. Buat teman-teman yang sudah mulai ngos-ngosan, kalian bisa istirahat dan ulang kembali. Cukup, lakukan semua gerakan 2 kali 8. Sekarang untuk gerakan berikutnya, lemaskan kedua tangan kita. Sekarang lemaskan kembali. Atur nafas. Supaya peredaran darah ke kepala lebih lancar lagi. Ayun-ayunkan tangannya. Luruskan kedua kaki. Ya, sekarang untuk gerakan berikutnya, kita ayunkan bersamaan ke depan dan ke belakang. Luruskan kedua kaki atau teman-teman bisa tekuk sedikit. Posisi kepala di bawah
atau lebih turun, lebih bawah dari badan kita. Ambil nafas, buang nafas. Saat buang nafas, saat ambil ke belakang. Tarik, buang. Tarik nafas dan buang. Oke, sekarang kita masuk untuk peregangan. Lakukan seperti pada contoh video ini. Ya, saya pikir cukup untuk latihan kali ini. Kurang lebih 30 menit untuk membakar kolesterol, asam urat, dan menekan tekanan darah kita supaya tekanan darah kita lebih lancar lagi. Semoga video ini bermanfaat, bisa membuat tensi teman-teman kita yang itu gerakan ini jadi normal kembali dan sehat kembali. Ingat, jaga pola makan supaya tekanan darah kita tetap normal, membuat kita akan fit dan sehat selalu. Jaga terus tekanan darah, karena apabila tekanan darah kita terlalu cepat, terlalu tinggi, membuat tubuh kita akan tetap rusak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sedikit.